Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hera Tarisa dari kelas B reguler 2019, Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini aku ingin mereview buku mengenai pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Buku ini karya dari Profesor Dr. Abdul Muin, MPD, dan Dr. Handes Dadang Mulyana, MPD. Nah, langsung saja kita akan membahas apa yang dibahas dari buku ini. Buku ini terdapat 12 bab. Nah, di bab pertama dibahas mengenai konsep kewirausahaan. Dalam konsep kewirausahaan, di sini akan dijabarkan mengenai apa itu kewirausahaan, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, ciri-ciri wirausaha yang berhasil, serta faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Bab 2 mengenai perilaku kerja prestatif. Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa itu perilaku kerja prestatif, menanamkan perilaku kerja prestatif, serta pentingnya bekerja prestatif. Bab 3, semangat wirausaha. Dalam semangat wirausaha akan dibahas mengenai kreativitas dan inovatif, serta motivasi dan sikap. Bab 4 mengenai komitmen dalam usaha. Dalam bab 4 ini akan dibahas mengenai apa itu komitmen tinggi, faktor-faktor komitmen tinggi, menerapkan perilaku tepat waktu, serta menerapkan perilaku tepat janji. Bab 5, sikap mandiri. Dalam bab ini akan dibahas mengenai mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri, rasa percaya pada diri sendiri, sikap kemauan diri, sikap kerja positif, mengukur kemampuan dan kelakuan pribadi, serta mengembangkan sikap positif. Bab 6, pendirian usaha. Dalam pendirian usaha akan dibahas mengenai prosedur pengurusan izin usaha, sistem pengelolaan keuangan, memilih dan menetapkan tempat usaha, pengelolaan fasilitas dan bahan baku produksi, merekrut dan menempatkan SDM atau sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan mempersiapkan administrasi usaha. Bab 7, peluang usaha. Dalam peluang usaha akan dibahas mengenai peluang dan risiko usaha, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, mengembangkan ide dan peluang usaha, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, memetakan peluang usaha serta pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Bab 8, resiko dalam usaha. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana mengelola keuangan, menganalisis potensi pasar, bagaimana memasarkan produksi atau jasa, menganalisis pelanggan, menganalisis pesaing, mengelola proses produksi, mengelola administrasi kantor, serta pengenalan analisis SWOT. Bab 9, aspek-aspek perencanaan usaha. Dalam bab ini akan dibahas mengenai tujuan dan sasaran usaha, bentuk-bentuk badan usaha, struktur organisasi sederhana, produk dan jasa, pengelolaan persediaan, proses produksi, penyimpanan produk, menetapkan bentuk badan usaha, perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan, serta pajak pribadi dan pajak usaha. Bab 10, proposal usaha.
Dalam proposal usaha akan dibahas mengenai prospek usaha, sistematika penyusunan proposal usaha, dan membuat proposal usaha. Bab 11, usaha kecil. Pada bab 11 ini akan dibahas mengenai definisi usaha kecil dan menengah atau UKM dan penerapan fungsi manajemen, perencanaan usaha, serta penyusunan dan manfaat perencanaan usaha. Yang terakhir, bab 12, mengevaluasi hasil usaha. Dalam evaluasi hasil usaha akan dibahas mengenai rasio keuangan, teknik menyusun laporan, dan pengembangan kegiatan usaha. Seorang wirausaha yang memiliki daya pengembangan kreativitas yang tinggi akan dapat merombak dan mendorongnya di dalam pengembangan lingkungan usaha yang menjadi berhasil. Seorang wirausaha yang kreatif selalu dihujani oleh bahan-bahan informasi bisnis melalui televisi, surat kabar, majalah, percakapan dengan orang lain, laporan, surat, memo, pengumuman, selebaran, telepon, dan sebagainya. Maka, oleh karena itu, kreativitas sebenarnya merupakan sebuah proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Kreativitas seseorang wirausaha dapat juga dipengaruhi oleh bakat, kemampuan, dan lingkungan, serta ilmu pengetahuan. Nah, adapun kelebihan dari buku ini, pada buku ini dibahas lengkap mengenai konsep kewirausahaan sampai evaluasi hasil usaha. Yang menjadi plus dalam buku ini juga dijelaskan secara terperinci mengenai perencanaan, baik itu perincian laba, modal, dan lain sebagainya. Kekurangan. Dalam buku ini kekurangan cukup minim. Dalam buku ini mungkin bisa diperbaiki dengan menambah secara detail mengenai pembahasannya. Terima kasih. Sekian dari review buku mengenai pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.